Sebelum dilanjutkan, jangan lupa komen, like, subscribe, dan tekan lonceng untuk mendukung kanal ini bisa berkembang dan mengabarkan info-info inspiratif buat kita semua. Pulang, cerpen, Firdaus Api. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok Lebaran, gema takbir hilang di pulun hujan. Cuaca dingin di kota kecil atas bukit terasa panas mengalir di sudut kota, menghadirkan resah dibungkus gelisah. Aku menangis. Tidak, aku tidak menangis. Sedari kecil aku sudah dilarang menangis. Tak baik lelaki menangis, apalagi sampai dilihat orang. Kalau ketahuan aba atau mande, keduanya pasti berang. Aba dan mande, ya, tiba-tiba aku teringat pada keduanya. Mungkinkah aku dapat bertemu mereka kembali, lalu bersimpuh menjemput maaf? Biasanya malam seperti ini adalah malam-malam membahagiakan. Aku, Aba, Mande, Uni Ira, dan Ardi melewati malam takbiran bersama. Kami menembus malam dengan canda di rumah. Masih lekat dalam ingatanku, Aba biasanya tak banyak omong. Lebih banyak memperhatikan kami sembari menonton berita di TV. Jika ada canda kami yang keliru, baru suara beliau menghentikan kami sejenak. Nasihatnya membawa kami menembus malam penuh wibawa. Mande dan Unira seakan berlomba dengan malam membereskan bengkalayan kerja. Rumah harus rapi dan bersih malam itu juga. Hidangan untuk besok juga harus sudah disediakan. Besok tak ada lagi waktu untuk berkemas. Pagi-pagi jelang azan subuh, biasanya Aba dan Mande sudah bangun. Kemudian kami semua dibangunkan. Sholat subuh dulu. Setelah itu beres-beres untuk berangkat sholat id ke lapangan. Sebelum berangkat, biasanya tanpa dikomandoi, aku, Uni Ira, dan Ardi bersimpuh berharap maaf dari Aba dan Mande. Aku genggam erat tangannya dengan kedua tanganku. Kujatuhkan kepalaku dalam pelukan orang yang sangat aku cintai. Kasih dan sayangnya benar-benar sempurna. Kuingat masa itu, masa lalu, ketika masih kanak-kanak. Awalnya aku hanya menganggap bahwa yang aku lakukan bersama Uni Ira dan Ardi hanya ritual belaka. Ketika usia makin bertambah, aku baru menyadari bahwa itu adalah sebuah keharusan. Pernah suatu ketika saat masih duduk di bangku SMA, aku terlambat bangun. Wujud kemarahan Aba dan Mande. Aku ditinggalkan. Aku baru bangun ketika semua sudah akan berangkat sholat id. Ketika aku selesai mandi, semua sudah berangkat. Aku tak sempat mendapatkan maaf darinya. Akhirnya aku sholat id di masjid dekat rumah saja. Tekadku sudah bulat. Aku harus meminta maaf terlebih dahulu kepada Aba dan Mande, baru kepada orang lain.
Beruntung ketika sampai di masjid, sholat segera dilaksanakan. Sebelum ceramah usai, aku sudah bergerak pergi, lalu menunggu Abah dan Mande di depan rumah dalam balutan resah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Besok Lebaran, gema takbir hilang di pulun hujan. Cuaca dingin di kota kecil atas bukit terasa panas mengalir di sudut kota, menghadirkan resah dibungkus gelisah. Aku menangis. Tidak, aku tidak menangis. Sedari kecil aku sudah dilarang menangis. Tak baik lelaki menangis, apalagi sampai dilihat orang. Kalau ketahuan Abah atau Mande, keduanya pasti berang. Abah dan Mande, ya, tiba-tiba aku teringat pada keduanya. Mungkinkah aku dapat bertemu mereka kembali, lalu bersimpuh menjemput maaf? Tak mungkin kesempatan itu bisa aku dapati lagi. Ini Lebaran ke-6 tanpa keduanya. Abah sudah pergi 15 tahun silam. Kepergian Abah membawa duka mendalam. Ketika itu, aku beradik kakak masih kecil, masih membutuhkan figur Abah untuk membimbing dan membiayai kehidupan. Ketika itu, Uni Ira baru kelas 3 SMP. Aku kelas 1 SMP. Ardi baru kelas 4 SD. Ketika Abah meninggal, aku tak di rumah. Ketika itu, aku mengikuti pelatihan bagi pelajar di Bogor. Aku jadi utusan provinsi. Sepulang dari Bogor, aku terkejut melihat kondisi rumah yang tidak biasanya. Ternyata Abah sudah pergi untuk selamanya 2 hari sebelumnya. Kami tak tahu harus menghubungi kemana. Ketika dihubungi ke tempat pelatihanmu, katanya pelatihan sudah selesai. Mungkin ketika itu kamu sedang dalam perjalanan darat Bogor ke Padang, kata Mande menyabarkan. Aku, Uni Ira, dan Ardi kemudian dibesarkan Mande seorang diri. Mande sangat tegar mengambil alih kemudi perahu keluarga. Hantaman gelombang dihadangnya, terbaan badai dilaluinya. 30 tahun dikayuhnya perahu itu tanpa menyerah demi menyeberangkan anak-anaknya ke dermaga impian. 30 tahun dihadangnya terpaan badai tanpa sedikit pun tergoyah. Mande adalah sosok yang kuat, tegar, tegas, dan selalu dekat dengan kehidupan agama. Mande kemudian menyusul Abah. Ia tak mampu melawan takdir, tak kuasa menolak kekuasaan sang penguasa alam. Mande meninggal dunia seiring komplikasi penyakit di usia tuanya.
Biasanya malam seperti ini adalah malam-malam membahagiakan. Aku, Aba, Mande, Uni Ira, dan Ardi melewati malam takbiran bersama. Kami menembus malam dengan canda di rumah. Ini lebaran ke-6 tanpa Aba dan Mande. Mande pergi setelah 30 tahun sejak kepergian Aba untuk selamanya. Di sudut kota, aku menerawang. Pikiranku menembus kepekatan malam menuju pulang. Pulang? Pulang kemana? Waktu telah menggerus kebersamaan dulu. Uni Ira sudah pindah ke Semarang. Uni ikut suaminya. Ketika Mande masih ada, Uni sering pulang. Setidaknya sekali setahun. Kalau pulang, biasanya sebelum puasa. Baru jelang lebaran, suaminya menyusul. Begitupun Ardi. Ketika ia kuliah di Bandung, setidaknya sekali 2 hari ia menelpon Mande. Ia sangat manja. Kalau musim libur, ia tak pernah mengambil semester pendek. Ia lebih memilih untuk pulang dan kemudian bermanja-manja dengan Mande. Aku harus pulang, menjemput kenangan di rumah tempat dulu kami berbagi rasa. Tempat dulu kami menjalani kehidupan yang penuh suka dan duka. Tapi, adakah kenangan itu tersisa di sana? Rasanya tidak. Kami baru saja bisa merealisasikan rumah impian keluarga setelah 4 tahun Mande pergi. Rumah ini menjadi mimpi panjang kami sejak dulu. Uni Ira, aku, dan Ardi baru bisa patungan untuk membeli rumah dan kemudian dijadikan sebagai rumah tua kami setelah Aba dan Mande meninggal. Ketika Aba dan Mande meninggal, jenazahnya disemayamkan di rumah kontrakan. Sejak usaha Aba bangkrut, rumah yang dibangun untuk kehidupan kami terpaksa dijual untuk membayar hutang. Lalu kami mengontrak dari satu rumah ke rumah yang lain, berpindah-pindah rumah, berganti-ganti tempat tinggal. Besok lebaran. Gema takbir hilang di pulun hujan. Aku ingin menjemput masa lalu. Namun, adakah tertinggal di rumah yang tak pernah kami tempat bersama? Aku tak bisa menyimpan tangis di sudut kota ini. Ada aliran panas di sudut mata di saat cuaca dingin ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sampai jumpa. Sampai di sini dulu jumpa kita kali ini. Dan tetap dukung channel ini sehingga kami bisa memberikan informasi-informasi yang inspiratif untuk kita semua.